teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3, angkatan 12, golongan 3, gelombang 3, peserta pelatihan dasar CPNS Kabupaten Pangandaran tahun 2022. Kali ini kami akan melakukan wawancara dengan 3 orang narasumber dari generasi dan lapisan masyarakat yang berbeda. Wawancara ini berisi mengenai wawasan kebangsaan dan upaya bela negara yang dapat mereka lakukan pada kondisi saat ini di kehidupan sehari-hari. Yuk, mari kita simak wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk interview tentang wawasan kebangsaan dan bela negara kali ini, saya akan mewawancarai salah satu narasumber. Boleh perkenalan diri dulu? Assalamualaikum, nama saya Farah dari Ampita Putri. Saya pelajar kelas 5 SD. Nama saya Ibu Santi, Nyonya Umar Bandula Harahap. Profesi saya sebagai ibu rumah tangga. Nama saya Ulfa Salbia, saya bekerja di sekolah sebagai guru Madrasah Ibtidaiyah. Untuk pertanyaan yang pertama adalah, bolehkah Ibu mendeskripsikan, menceritakan, menggambarkan negara Indonesia adalah? Negara Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau yang dikelilingi oleh lautan dan terdiri dari berbagai macam suku bangsa, agama, adat istiadat setempat dan budaya. Negara Indonesia memiliki sumber alam yang berlimpah. Apakah Ibu pernah mendengar mengenai wawasan kebangsaan? Ya, saya pernah mendengar. Ya, wawasan kebangsaan itu adalah pengetahuan kita sebagai warga negara terhadap negara itu sendiri. Alvara, untuk interview kali ini sebelumnya saya akan menjelaskan tentang wawasan kebangsaan ya. Jadi wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri sendiri dan lingkungan untuk mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, setelah mendengar penjelasan saya tadi, menurut kamu wawasan kebangsaan itu penting atau enggak? Penting, Terus kenapa penting? Apa alasannya? karena kita harus benar-benar mengetahui tentang negara Indonesia untuk menjaga kesatuan dan kesatuan bangsa. Apakah menurut Ibu wawasan kebangsaan itu penting? Tentu sangat penting karena wawasan kebangsaan merupakan landasan awal dari bela negara, di mana bela negara itu wajib dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia. Terus kalau bela negara sendiri kamu pernah dengar atau kamu tahu nggak? Tahu, kita harus cinta kepada negara dan bertekad bersama-sama agar Indonesia tetap utuh dan tidak terpecah belah. Oke, bagus ya. Untuk pertanyaan yang selanjutnya adalah, bolehkah Ibu menceritakan dan menjelaskan apa itu bela negara menurut Ibu? Bela negara itu adalah rasa cinta kepada tanah air, dan di negara Republik Indonesia ini, bela negara itu sudah diberi tugas dan wewenang kepada Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang terdiri dari Angkatan Udara, Angkatan Laut, Angkatan Darat, dan Kepolisian. Mereka itu sudah ditugaskan oleh pemerintah untuk menjaga keamanan negara dari serangan musuh. Jadi sebagai masyarakat atau rakyat Indonesia, saya hanya bisa memberikan dukungan secara moral kepada abdi masyarakat. Bagaimana penerapan bela negara yang Ibu lakukan dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang pengajar? Sebagai seorang pengajar, tentu hal yang paling penting adalah bagaimana cara kita dalam mendidik siswa agar dapat menjadi penerus bangsa dan masa depan yang cerah bagi negara. Terus kalau untuk contoh yang sudah kamu lakukan, baik itu di sekolah maupun di rumah dalam upaya bela negara itu sendiri apa? Kalau di sekolah itu mengikuti upacara bendera,
menjaga kebersihan lingkungan, lomba kebersihan kelas, menghormati teman yang berbeda agama, tidak membeda-bedakan teman dan saling tolong menolong. Oke, terus kamu sebelumnya udah pernah dengar tentang tawuran? Pernah. Menurut kamu itu gimana? Ya kayak nggak baik karena setiap masalah harus diselesaikan dengan baik, bisa diskusi atau bermusyawarah. Apa saja isu yang sedang berkembang khususnya di bidang pendidikan? Selama pandemi, banyak masalah yang dihadapi oleh guru, terutama dalam bidang pendidikan. Nah, di mana pelajaran secara tatap muka dibatasi, sehingga mengurangi keefektifan belajar. Apalagi kita hidup di daerah yang tidak 100% orang tua memiliki akses untuk membantu anaknya belajar secara online dan secara mandiri di rumah. Karena banyaknya orang tua yang bekerja pada saat anak belajar, jadi kita itu harus selalu standby 24 jam untuk melayani anak didik kita ketika belajar online. Lalu kalau untuk di Indonesia sendiri, sekarang kan sedang dalam masa pandemi ya. Terus bagaimana perasaan kamu? Nggak suka. Kenapa kok nggak suka? Ya karena kalau pas masa pandemi itu kayak nggak bisa sekolah pulang, tapi akhirnya sekarang udah bisa. Oke, terus kan pemerintah kan mengeluarkan kebijakan untuk masyarakatnya mematuhi protokol kesehatan. Terus apa saja hal yang udah kamu lakukan untuk mentaati peraturan tersebut yang itu juga termasuk dalam upaya bela negara? Kalau menaati peraturan sih harus tetap pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, ya kayak gitulah. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu mengetahui tentang Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal Ika adalah berbagai macam suku bangsa, agama, budaya, maupun adat istiadat setempat, tetapi tetap satu tujuan, yaitu bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Lalu yang terakhir, bagaimana harapan Ibu untuk negara dan bangsa Indonesia? Harapan saya, harapannya yaitu semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir, sehingga dalam proses belajar mengajar kita dapat kembali seperti semula, bisa belajar tatap muka dan bertemu dengan siswa. Baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan terakhir, menurut Ibu apa yang harus dilakukan agar negara kita, Republik Indonesia ini menjadi lebih baik lagi? Satu, menciptakan lapangan kerja untuk para muda-mudi, memajukan pendidikan, melunasi hutang negara kepada luar negeri agar masyarakat kita Gemah Ripah Jinawi sejahtera, menciptakan negara yang sejahtera. Terus cita-cita kamu kelak jadi apa? Poluan. Jadi poluan. Kenapa jadi poluan? Ya kayak bagiku poluan tuh kayak menarik gitu. Menarik. Kenapa? Karena dia Hebat. hebat. Kenapa hebat? Ya kayak bisa menegakkan keadilan, bisa nangkep penjahat, bisa lah. Atau mengayomi masyarakat gitu. Mengayomi masyarakat. Terus? Melindungi negara dan mencintainya. Oke, terima kasih atas waktunya ya, Dek Ara. Semoga cita-citanya bisa tercapai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu. Sama-sama. Terima kasih atas waktu dan jawaban yang telah Ibu berikan. Mohon maaf bila mengganggu waktu istirahatnya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wawancara yang telah dilakukan mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara terhadap 3 narasumber dari generasi dan lapisan masyarakat yang berbeda, yaitu siswa kelas 5 SD, ibu guru, dan ibu rumah tangga. Narasumber banyak mengetahui tentang pentingnya wawasan kebangsaan dan bela negara beserta contoh dan implementasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Misalnya, untuk siswa sekolah dasar,
Hal-hal sederhana seperti mengikuti upacara bendera, menjaga kebersihan lingkungan, menghormati teman yang berbeda agama, tidak membeda-bedakan dan saling tolong-menolong sudah termasuk dalam upaya bela negara. Untuk ibu rumah tangga, hal yang bisa dilakukan dalam upaya bela negara ialah mendukung dengan menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis dan saling mencintai, sehingga dapat tumbuh anak bangsa yang cinta terhadap tanah airnya, sehingga bisa membela negara dalam bentuk apapun. Dan untuk ibu guru, upaya bela negaranya ialah rela berkorban banyak waktu dan tenaga di era pembelajaran pada saat pandemi ini, demi tercetaknya anak-anak bangsa yang cerdas dan membanggakan Indonesia untuk membangun Indonesia ke arah yang semakin baik. Sehingga kesimpulannya, bela negara dengan dilandasi wawasan kebangsaan dapat dilakukan oleh siapapun warga negara Indonesia, tidak terhalang oleh generasi atau lapisan masyarakat. Siapapun bisa melakukan bela negara, dimulai dari hal sederhana dan dalam kehidupan sehari-hari, untuk tercipta negara Indonesia yang aman, sejahtera, adil, dan makmur.